saya Yulia Dewiasari, NIM 19104168894, jurusan Manajemen, kelas A2 Manajemen Pagi, hari atau tanggal Kamis 22 Juli 2021, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Ade Mursalin SEMM. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Mengapa? Jawaban, iya selalu hadir, karena kehadiran penting untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam perkuliahan manajemen pemasaran 2, dan kehadiran juga merupakan salah satu syarat supaya bisa mengikuti ujian akhir semester. Pertanyaan yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Jawaban 14 kali pertemuan. Soal yang ketiga, apa-apa saja yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Jawaban, teori pengecer, tujuan pengecer, fungsi pengecer, contoh-contoh pengecer, dan sebutkan contoh pengecer di Kota Pontianak dan alasan kenapa mereka disebut pengecer dan juga strategi pengecer. Materi pertemuan ke-1 yang berjudul Branding, Marketing and Selling. Materi pertemuan kedua, Segmenting, Targeting, Positioning. Materi pertemuan ketiga, Market and Product Research. Materi pertemuan keempat, Site Need and Fear of Customer. Materi pertemuan kelima, Unique Selling Proposition. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawaban, membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Jawaban, kuliah daring sangatlah sulit bagi saya dalam memahami materi yang disampaikan. Kami seringkali banyak faktor yang menghambat dan dalam mengikuti pembelajaran, apalagi saat saya mulai beranjak ke semester atas dengan banyaknya tugas yang diberikan dan dengan tingkat pemahaman saya yang seringkali kurang dari 50% terhadap penjelasan dosen, apalagi ketika ada mata kuliah hitungan tetapi dosen sama sekali tidak pernah masuk, hanya absen saja. Itu semakin membuat saya tidak mengerti apa-apa. Platform media, WhatsApp, Facebook, YouTube, Zoom, dan Google Classroom. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran lanjutan. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Soal yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawaban, secara umum, pengertian saluran distribusi adalah sebuah jalur pemasaran yang akan ditentukan oleh perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan pelayanan atas barang kepada konsumennya. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihan,
Distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal yang kedua, jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawaban, hambatan dalam persaingan global. 1. Ancaman persaingan segmen yang kuat. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Yang keempat, ancaman kekuatan posisi tawar pembeli. Yang kelima, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. 2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing, kualitas tinggi dan produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi. 1. Volatil lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Jadi, tujuan perusahaan tidak tercapai. 2. Interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial dan budaya sebagainya. 3. Komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. 4. Informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat bervariasi. 5. Sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan praktik bisnis. Soal yang ketiga, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawaban, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi. Yang pertama, jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun, penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Kedua, pembangunan antusias. 3. Penjualan misioner. Yang keempat, manajemen pelanggan utama. Tahap kedua, kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan membeli, yaitu yang pertama, tahap kesadaran. Yang kedua, tahap pengertian. Yang ketiga, tahap keyakinan. Yang keempat, tahap pemesanan. Yang kelima, tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklanan dan publisitas memainkan peranan paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian, pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Iklan dan promosi penjualan
Penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal, promosi penjualan, sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagian iklan yang meningkat. 3. Tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 3 tahap siklus hidup produk, yaitu yang pertama tahap perkenalan. Iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi, disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. 2. Tahap pertumbuhan. Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. 3. Tahap kemapanan. Secara berturut-turut, promosi penjualan, iklan dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. Tahap yang keempat, tahap kemunduran. Promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya, yang pertama, produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, harga. Bauran harga berkenan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. 4. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjadi produk tersebut kepada konsumen. Soal yang keempat, pemasaran online terdiri dari online marketplace, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, online retail, Lazada, Blibli, dan lain-lain, serta Classified Ads, Katkus, Rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawaban. 1. Mengikuti tren sosial media. Proses strategi marketing yang dilakukan salah satunya menggunakan sosial media. Mereka aktif dalam sosial media mengikuti tren di Instagram dengan menggunakan live, IGTV, hingga story. 2. Memberikan loyalty gift untuk konsumen. Dalam menjalankan sosial media yang sering memberikan loyalty gift seperti cashback dan giveaway kepada para konsumen, tujuannya adalah agar para konsumen merasa puas dan tertarik untuk membeli kembali melakukan pembelian. 3. Menggunakan brand ambassador. Menggunakan brand ambassador dapat menjadi strategi marketing yang menjanjikan karena brand ambassador dapat mempengaruhi banyak orang dalam menggunakan suatu produk dan membuat perusahaan semakin terlihat percaya. Saran kami adalah pilih brand ambassador yang sesuai dengan image perusahaan dan memiliki reputasi baik di mata publik. 4. Memberikan apresiasi. Menjadi salah satu e-commerce yang sering memberikan apresiasi kepada para penjual. Apresiasi yang dilakukan berupa pembuatan video pada penjual yang sukses. 5. Mengikuti event dengan memberikan promo heboh saat event tersebut seperti flash sale, cashback, serta gift. Soal yang kelima, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawaban. 1.
Lakukan survei tempat atau lokasi yang sesuai. 2. Tentukan produk yang diminati konsumen. 3. Tentukan harga yang masuk akal. 4. Ikuti ragam acara pameran atau festival. 5. Bangun relasi antar sesama pengusaha atau wirausahawan. 6. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia. 7. Tingkatkan mutu pelayanan. 8. Memanfaatkan fungsi media sosial dan marketplace dalam promosi. 9. Ikuti perkembangan teknologi dalam bisnis. Bagian C berkenan dengan video-video yang berkenan dengan manajemen pemasaran 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen pemasaran lanjutan ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video pemasaran yang mahasiswa tonton. Silakan buka link video ini. Link video bagian A. Pertanyaan yang pertama, apa judul video tersebut? Jawaban, marketing mix atau bauran pemasaran 4P, produk, price, promotion. Pertanyaan yang kedua, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Jawaban, teori-teori yang dijelaskan dalam video tersebut pengertian marketing mix atau bauran pemasaran dan komponen marketing mix. Pertanyaan yang ketiga, manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video. Jawaban, manfaat yang saya dapatkan setelah menonton video tersebut, saya lebih memahami istilah yang cukup dikenal oleh dunia pembisnis. Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan atau konsumen. Dengan adanya marketing mix, maka pemilihan suatu produk bisa menjadi sangat tepat. Link bagian B. Pertanyaan yang pertama, apa judul video tersebut? Jawaban, Market Test in 20 Minutes. Marketing adalah permainan otak. Pertanyaan yang kedua, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Jawaban, teori yang dibahas dasar-dasar marketing. Pertanyaan yang ketiga, manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video. Jawaban, manfaat yang saya dapatkan setelah menonton video tersebut bahwa dalam suatu dunia marketing kita harus mempelajari dulu dasar-dasar dari marketing tersebut dan bagaimana cara kita bisa memutar otak dalam persaingan di dunia marketing. Sekian jawaban dari soal ujian akhir semester saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.